semuanya, perkenalkan nama saya Sania Putri dengan NIM 6120123025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Primagraha kelas RA6 semester 4. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang diampu oleh Ibu Mardia MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang sudah dipelajari dari awal perkuliahan sampai menjelang UTS ini. Ada 5 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama konsep dan teori dasar koperasi, yang kedua aspek sejarah perkembangan di Indonesia, yang ketiga konsep pola manajemen koperasi, yang keempat tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi, dan yang terakhir tentang perangkat organisasi koperasi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep dan teori dasar koperasi. Secara umum, koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya secara demokratis dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Tidak seperti perusahaan konvensional yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, koperasi lebih menekankan pada prinsip-prinsip kebersamaan, partisipasi aktif anggota, serta keadilan dalam distribusi hasil. Secara teoritis, koperasi dibahas dari beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan identitas sosial yang menempatkan koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial. Yang kedua, pendekatan efisiensi yang menganggap koperasi sebagai solusi untuk memperbaiki kegagalan pasar. Dan yang ketiga, pendekatan keanggotaan yang melihat keterlibatan aktif anggota sebagai kekuatan utama koperasi. Dengan memahami dasar ini, kita dapat melihat mengapa koperasi memiliki karakter yang unik dan relevan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang aspek sejarah perkembangan di Indonesia. Sejarah koperasi di tanah air tidak bisa dilepaskan dari perjuangan ekonomi rakyat, terutama pada masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, koperasi sempat ada, namun dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Baru setelah Indonesia merdeka, koperasi benar-benar berkembang sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Nah, tokoh penting dalam perkembangan koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta yang kita kenal sebagai Bapak Koperasi. Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia menganut berbagai aliran pemikiran. Ada yang bersifat individualistis dan fokus pada efisiensi ekonomi, ada yang lebih ke arah kolektif dan menekankan keadilan sosial, serta ada juga aliran campuran yang mencoba menyeimbangkan antara efisiensi dan keadilan. Perjalanan sejarah dan aliran inilah yang membentuk koperasi Indonesia menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, materi yang ketiga membahas tentang konsep pola manajemen koperasi. Manajemen koperasi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai dasar gerakan koperasi itu sendiri. Nah, yaitu nilai-nilai seperti demokrasi, kejujuran, partisipasi, tanggung jawab, dan solidaritas menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha koperasi. Nilai-nilai inilah yang membedakan koperasi dari organisasi bisnis biasa. Namun, nilai saja tidak cukup. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan ke dalam sistem yang nyata, yaitu struktur organisasi koperasi. Nah, struktur organisasi koperasi umumnya terdiri dari yang pertama, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua, pengurus yang bertanggung jawab mengelola koperasi. Dan yang ketiga, pengawas sebagai lembaga kontrol internal, dan jika diperlukan yang keempat yaitu manajer atau pelaksana harian yang mengurus operasional teknis. Agar struktur ini berjalan efektif, perlu ada pembagian hierarki tanggung jawab yang jelas. Tapi perlu diingat, dalam koperasi, hierarki ini tidak bersifat top-down seperti perusahaan biasa. Justru arah kebijakan banyak datang dari bawah, yaitu dari anggota yang kemudian dijalankan oleh pengurus. Dengan begitu, koperasi menjadi organisasi yang benar-benar dikelola berdasarkan partisipasi kolektif. Oke, materi yang keempat membahas tentang tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi.
Sebagai badan usaha, koperasi tetap menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, yang membedakannya adalah tujuan dan nilai yang diusung. Jika perusahaan biasa mengejar laba untuk pemegang saham, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nilai-nilai seperti keadilan, pemerataan, dan kebersamaan menjadi fokus utama. Laba yang diperoleh koperasi disebut sisa hasil usaha atau SHU dan dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi atau partisipasi, bukan berdasarkan besar modal. Sebagian dari SHU disimpan sebagai cadangan koperasi, digunakan untuk pengembangan usaha atau pendidikan anggota. Lalu dari mana modal koperasi itu berasal? Nah, sumber modal koperasi itu meliputi yang pertama simpanan pokok dan wajib dari anggota, yang kedua simpanan sukarela, yang ketiga dana cadangan, dan yang keempat bisa juga berasal dari pinjaman atau bantuan eksternal. Meskipun koperasi bukan perusahaan laba murni, tetapi tetap menerapkan prinsip-prinsip manajemen, keuangan, dan usaha. Itulah mengapa teori laba tetap relevan namun dengan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai alat untuk penguatan organisasi dan pemberdayaan anggota. Selanjutnya materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu tentang perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi merupakan sistem pelaksana yang menjalankan keputusan dan aktivitas koperasi sehari-hari. Strukturnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Semua kebijakan strategis ditentukan di sini secara demokratis. Kemudian yang kedua pengurus yang menjalankan keputusan, rapat anggota dan mengelola koperasi secara administratif dan operasional. Yang ketiga pengawas yang bertugas mengawasi kinerja pengurus agar tetap sesuai aturan dan kepentingan anggota. Dan yang keempat, manajer atau pelaksana teknis jika koperasi cukup besar dan butuh pengelolaan harian yang lebih profesional. Setiap perangkat ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Semua bekerja bukan atas dasar kepentingan pribadi, tapi atas nama anggota yang memberi mandat. Keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka, dan setiap anggota memiliki hak suara yang setara, yaitu satu orang satu suara. Ini menegaskan bahwa koperasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal demokrasi dalam praktik nyata. Baiklah, dari 5 poin pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, dan demokrasi ekonomi. Dimulai dari pemahaman konsep dasar dan sejarah perkembangannya di Indonesia, hingga pola manajemen, tujuan, dan fungsi ekonomi, serta perangkat organisasinya. Semua menunjukkan bahwa koperasi memiliki karakteristik yang khas dan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan prinsip yang kuat dan struktur yang terorganisir, koperasi menjadi model usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.